Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang membangkitkan kerinduan di dalam hati kita. Kerinduan untuk mengenalnya, untuk mendekat kepadanya, untuk memahami rahasia keberadaan kita, dan berjalan menuju cahaya makrifat, jalan pengenalan yang sejati, yang tidak hanya memenuhi akal, tetapi juga menyinari hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi jalan, cermin, dan warisan cahaya bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah. Beliaulah mursyid agung, pembimbing yang pertama dan utama, yang darinya seluruh sanad keilmuan, bimbingan ruhani, dan petunjuk perjalanan menuju Allah berawal. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kasih beliau, dalam jejak beliau, dan dalam cahaya warisannya. Amin. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan menuju Allah, ada satu pertanyaan yang sangat sering muncul, terutama di zaman yang penuh kebingungan seperti sekarang ini. Pertanyaannya adalah, apakah seorang salik membutuhkan guru mursyid, pembimbing ruhani, atau cukup hanya mendengarkan suara hati dan mengikuti bimbingan dari dalam diri sendiri? Pertanyaan ini bukan hanya muncul dari lisan, tetapi juga dari kegelisahan banyak jiwa. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memanjatkan doa. Semoga siapapun yang telah memberikan dukungan berupa like, share, komentar, dan subscribe, semoga Allah meluaskan rezekinya, menenangkan hatinya, dan memberkahi hidupnya dengan kelapangan dan kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, zaman sekarang banyak orang merasa sangat sulit mencari guru yang benar-benar mursyid. Guru yang bukan hanya alim secara syariat, tetapi juga matang secara makrifat. Karena kesulitan itu, sebagian orang lalu memilih jalan sendiri. Mereka berkata, mursyid sejati ada di dalam diri. Tidak perlu guru luar, tidak perlu bimbingan siapa-siapa. Kalimat itu memang terdengar indah. Bahkan, sekilas tampak sangat filosofis, sangat tinggi, dan sangat meyakinkan. Namun, dalam kalimat itu tersembunyi bahaya yang sangat besar, karena itu adalah setengah kebenaran, yang bila dipahami tanpa kedalaman, justru dapat menjerumuskan seseorang ke kebingungan batin, kesombongan ruhani, dan jalan spiritual yang membahayakan. Benar, di dalam diri setiap manusia ada potensi ilahi, ada kolbu, hati rohani yang menjadi tempat bersinar cahaya Allah. Ada ruh yang berasal dari tiupan suci dan selalu rindu untuk kembali kepada sumbernya. Ada sir, rahasia terdalam antara hamba dengan Tuhannya, tempat tercurahnya cahaya di atas cahaya yang tidak diketahui siapapun selain Allah. Dan benar, ketika hati telah suci, ketika jiwa telah bersih, dan ketika jalur rahasia ini terbuka, maka ilham bisa datang. Petunjuk ilahi bisa menyentuh hati, cahaya bisa menuntun perjalanan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hati kita sudah sejernih itu? Apakah kolbu kita sudah bebas dari kabut nafsu, dari debu ria, dari kotoran kesombongan, dari keinginan duniawi yang halus dan tersembunyi? Seringkali seseorang merasa bahwa hatinya sudah cukup bersih. Padahal, yang berbicara bukan hatinya, melainkan nafsu yang telah menyamar. Nafsu itu dapat menampilkan diri sebagai petunjuk, sebagai ilham, bahkan sebagai suara kebenaran. Padahal, ia sedang menjerumuskan. Dan inilah bahaya terbesar dalam perjalanan makrifat. Banyak orang tersesat bukan karena niatnya buruk, tidak. Justru, banyak yang tersesat karena mereka ingin menuju Allah, tetapi tanpa bimbingan yang benar. Seseorang bisa saja memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertemu Tuhannya,
untuk memahami rahasia kehidupan, untuk mencapai kedalaman ruhani. Tetapi, tanpa bimbingan seorang mursyid yang benar, langkah-langkahnya bisa melenceng sedikit. Dan sedikit itu saja sudah cukup untuk membawa seseorang pada jurang yang dalam. Saudaraku, guru mursyid bukanlah pengganti Allah. Ia bukan perantara yang menghalangi hubungan hamba dengan Tuhannya. Apalagi menjadi sesembahan kecil yang menuntut kepatuhan buta. Tidak, mursyid sejati adalah penunjuk jalan. Ia adalah seseorang yang telah melalui semua jalan ini. Ia telah jatuh dan bangun, tersesat lalu dituntun, berjuang melawan nafsu, membersihkan hati, menundukkan ego, memerangi keinginan dunia, dan akhirnya mencapai titik di mana cahaya Allah menerangi langkahnya. Setelah itu, ia kembali. Ia tidak pergi sendiri. Ia kembali untuk menuntun siapapun yang ingin menempuh jalan yang sama, agar tidak jatuh di lubang yang sama, agar tidak berputar di kegelapan yang sama. Dalam tasawuf, mursyid sejati memiliki 3 peran utama, yang tanpa ketiganya, perjalanan makrifat akan penuh resiko. Pertama, mursyid memberikan sanad. Sanad adalah rantai bimbingan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sanad, perjalanan spiritual hanya mengandalkan tafsir diri sendiri, hanya mengandalkan rasa, perasaan, atau intuisi masing-masing. Ini seperti seseorang meracik obat sendiri tanpa petunjuk tabib. Benar, obat itu bisa menyembuhkan, tapi lebih sering, obat itu justru meracuni diri sendiri. Sanad menjaga sebuah jalan dari kesalahan. Ia memastikan bahwa yang ditempuh adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang tercipta dari imajinasi atau pengalaman sesaat yang salah. Kedua, mursyid menjaga kemurnian syariat. Ini sangat penting, karena syariat adalah fondasi dari segala perjalanan ruhani. Banyak orang merasa telah naik ke hakikat, lalu secara perlahan mulai meremehkan syariat. Ada yang berkata, "Aku sudah kenal Allah, jadi sholat bukan lagi wajib bagiku." Ada yang berkata, "Aku sudah merasa dekat, jadi larangan ini tidak berlaku lagi." Atau, "Allah melihat hati, bukan amal." Padahal, Rasulullah yang paling bersih hatinya pun tidak pernah meninggalkan syariat. Maka siapa kita ini? Sampai-sampai merasa lebih tinggi. Mursyid sejati akan berkata, tidak ada hakikat tanpa syariat. Siapa yang meninggalkan syariat, ia sebenarnya telah berpaling dari hakikat itu sendiri. Ketiga, mursyid menyalurkan barokah ruhani. Ini bukan konsep mistis. Ini adalah kenyataan ruhani yang telah dirasakan para pencari jalan sejak berabad-abad lalu. Ketika seorang murid berada di bawah bimbingan mursyid yang benar, ada energi ruhani, ada doa, ada pandangan kasih, ada tawajuh, ada perhatian batin yang menolong membersihkan hatinya. Ia membantu menyingkirkan karat rohani yang tidak terlihat. Ia menghapus kotoran yang tidak disadari. Ia menuntun untuk melihat diri sendiri dengan cara yang lebih jernih. Dan ketika hati mulai bening, barulah mursyid di dalam diri bekerja dengan sempurna, karena cerminnya telah dibersihkan. Jadi bukan memilih antara guru mursyid di luar atau mursyid di dalam diri. Keduanya bukan untuk dipertentangkan. Keduanya bukan dua jalan yang harus dipilih salah satu. Keduanya bekerja bersama. Guru mursyid adalah tangan yang membersihkan cermin. Mursyid dalam diri adalah cermin itu sendiri. Tanpa cermin, cahaya tidak bisa terpantul. Tanpa pembersih, cermin tidak akan pernah bening. Dan sebab itulah perjalanan ruhani membutuhkan kedua-duanya. Seseorang yang berjalan sendiri tanpa bimbingan, rawan terjebak dalam ilusi spiritual. Ia merasa naik padahal turun. Ia merasa dekat padahal menjauh. Ia merasa kuat padahal rapuh. Perjalanan ini panjang. Jalan ini halus.
Banyak yang jatuh di tempat yang tidak terlihat. Banyak yang tergelincir oleh bisikan nafsu yang menyamar sebagai kebenaran. Karena itu, pesan utamanya jelas. Jangan pernah mengorbankan syariat demi mengaku telah sampai pada hakikat. Arahkan diri untuk mencari guru yang muktabar, guru yang benar, yang memiliki sanad, adab, akhlak, ketulusan, dan pengalaman ruhani. Dengan bimbingan itulah perjalanan menuju Allah menjadi lebih aman, lebih terarah, lebih penuh cahaya, lebih lembut, dan lebih menenteramkan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita jalan yang lurus, guru yang membimbing dengan kasih, hati yang jernih, jiwa yang tenang, dan langkah yang istiqomah hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan diberi ridha dan dipenuhi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.